Ini sejarah yang pertama. 5 tahun kemudian, singkatnya cerita, terjadilah hijrah yang kedua. Pada tahun 10 kenabian. Pada tahun 10 kenabian, hijrah yang kedua dalam Islam dan yang pertama bagi Nabi. Kemana? Ke kota Taif. Taif orang Malaysia panggil. Abu Talib, Abu Talib. Taliban itu Arab slang Malaysia. Baik. Ya. Tahun ke-10 dalam sejarah disebut dengan tahun duka cita Nabi. Tahun ke-10 disebut dengan tahun kesedihan Nabi. Kenapa? Karena ada 4 kedukaan Nabi yang datang beruntun. Tolong diingat tuan-tuan. Memang tahun 10 ini Nabi berduka saja. Yang pertama, wafat istrinya yang tercinta. Siapa istri Nabi? Binti siapa? Tak tahu? Dan Siti Rosmah bintinya tahu? Tahu ibu-ibu? Dan Siti Rosmah binti siapa? Oh, lulus bagus. Khadijah binti Khuwailid. Khadijah meninggal dalam usia 65 tahun. Dengan keadaan badan yang kurus kering, dalam keadaan miskin. Padahal sebelum berkawin dengan Muhammad, Khadijah adalah wanita kaya raya. 25 tahun perkawinannya, seluruh harta kekayaan disumbangkan demi Islam. Bahkan Nabi pernah berkata, kalau Khadijah panjang umur, aku tidak akan kawin dengan mana-mana wanita selain Khadijah. Dia pernah cakap. Bohong orang-orang orientalis kata, bohong orang-orang barat kata, Muhammad adalah kuat nafsu. Tak ada fakta. Mana buktinya? Catatan sejarah yang perlu tuan-tuan faham. Nabi menduda 1 tahun. Dan wanita yang pertama dinikahi Nabi selepas Khadijah wafat, siapa dia? Siapa dia? Pembantunya. Pembantu jaga-jaga. Bukan boleh bagi tahu je. Ya. Yang pertama dinikahi oleh Nabi adalah hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Khadijah yang berkulit hitam dari golongan Habsyah, Saudah binti Zam'ah. Nih, wanita yang pertama dinikahi Nabi. Saudah ini, maaf, tuan-tuan, maaf, anak bukan celupar punya mulut. Just nak tahu biodata Saudah. Saudah wanita berkulit hitam, pembantu Nabi yang menjaga anak-anaknya, dimerdekakan oleh Khadijah. Hitam legam, badannya besar, umurnya 76 tahun. Nabi umur 50. Istri yang pertama lepas dia wafat 76 tahun. Kalau kita lah 76 tahun apa? Kalau tak muntah mabuk kita. Kenapa mabuk bang? Silap tengok. Dari belakang 26, dari depan 76. Tapi Nabi memanggil Saudah, apa panggilannya? Ya Helwa, wahai si manis, wahai si comel. Masya Allah. Ibu-ibu sedap. Nanti balik ke rumah bang, panggilan comel. Buang terlihat, nak mampu. Nabi panggil Saudah yang badannya besar, kulitnya hitam, umurnya 26 lebih tua dari Nabi. Nabi panggil dengan panggilan yang mesra. Kalau kita lah comel, yang jawab kucing, kucing kentang. Menggelopo sampai hati, abang panggil saya si comel. Tuh, nak gambarkan saja. Dan semua istri Nabi, semua janda, hanya satu saja, Aisyah. Itu pun bukan pas Nabi, Abu Bakar yang bagi. Just nak elakkan tuhmahan saja.
Tuh ya. Baik, itu cerita duka yang pertama. 40 hari kemudian, kedukaan yang kedua datang. Wafat pamannya yang tercinta, Abu Thalib, dalam usia 73 tahun. Yang lebih mendukakan Nabi, catatan sejarah, Abu Thalib wafat tidak dalam keadaan Islam. Apa pengajarannya? Dua pengajaran wafatnya Abu Thalib pada diri Nabi, dan 2 hikmah dalam hidup umat Islam sekarang. Yang pertama, tidak semua doa yang diminta oleh Allah, yang diminta oleh Nabi, dimakbulkan Allah. Nabi makbul doanya, masin mulutnya untuk orang lain. Tapi Nabi 25 tahun mendoakan Abu Thalib sampai kering air mata Nabi, sampai darah yang terkeluar, ibarat kasarnya. Tapi Allah tak makbulkan. Bukan pasal doa Nabi tak makbul, untuk pengajaran pada kita. Apa dia? Kalau doa Nabi pun tak semuanya makbul, apatah lagi kita baru ustad apatah lagi setad. Belum ustad ada itu baru setad ya. Tuh, kalau Nabi pun ibaratnya Nabi ini minta agar Abu Thalib Islam, tak tahulah cakap macam mana dah. Kalau Allah kata tidak. Pengajaran yang kedua, bahwasanya hidayah Muhammad menjaga Abu Thalib sejak umur 12 tahun. Sampai Abu Thalib wafat umur 50, 12 tolak 50. Berapa? 3. Abu Thalib kenal Muhammad ibaratnya 38 tahun. Dan manusia pertama yang tahu Muhammad akan jadi Rasul, karena dia akan berniaga begitu besar. Dan kita beritahu, wahai Abu Thalib, tolong jaga anak saudara kamu. Kalau besar nanti dia akan jadi pemimpin umat manusia juga. Kalau aku dikabulkan panjang umur, aku akan berguna dengan anak saudara kamu. Akhlak Nabi paling banyak tahu Abu Thalib. Mujizat Nabi yang paling banyak tahu Abu Thalib. Tapi apa? Kalau hidayah tak dibuka, siapa orang boleh? Mayahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan Allah, tak ada siapa orang boleh bagi hidayah. Barang siapa yang sudah diberi hidayah Allah, tak ada siapa orang boleh menyesatkan dia. Nih, pasal berbicara tentang hidayah, jangan cakap besar kita. Berbicara tentang hidayah, jangan sombong kita. Ya, kita sekarang Tuhan dapat hidayah malam ini, adakah besok lusa kita dapat? Ya, mereka di luar sana jahat-jahat, adakah besok lusa dia masih tetap jahat? Belum tentu. Jadi tuan-tuan yang sudah dapat hidayah malam ini sampai hari ini, insyaAllah berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau kekalkan hidayah yang Engkau dah bagi pada kami sampai ke akhir kami. Macam malam ini ya, tuan-tuan duduk di sini sebab Allah bagi hidayah dengan tuan-tuan. Betul. Sebab hidayahlah tuan-tuan terpanggil untuk duduk bersama dalam majelis ilmu malam ini. Dan tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan duduk di sini, Allah bagi dengan tuan-tuan 5 hidayah. Tolong ingat, aku catat. Dapat kita 5. Cek sama-sama. Ya, bukan mengata tuan-tuan. Ini rumah. Yang pertama, hidayah datang. Yang menyebabkan tuan-tuan datang bukan sebab Ustaz Syarudin. Allah bagi hidayah dengan tuan-tuan. Dibuka nanti, nak datang. Rabu malam Kamis ada kelas. Tapi kalau tak ada hidayah, tahu tak datang. Pasal apa? Tak ada hidayah. Terus orang-orang yang tak datang didoakan, mudah-mudahan ya Allah bagilah hidayah dengan anak menantu aku ya. Dan benar akan jaga. Malah lah dia ni asyik tak datang.
Nih, tuan-tuan duduk. 20% hidayah masuk dalam bukit. Yang kedua, hidayah mendengar. Datang, tapi kadang-kadang datang terus landing. Umroh terus landing. Alhamdulillah tuan-tuan tak tidur. Tuan-tuan dengar. 40% hidayah. Yang ketiga, hidayah memperhatikan. Datang, dengar, badannya yang dulu, pikirannya orang dulu. Badannya ke dalam ini, otaknya pergi Los Angeles. Otaknya pergi dari kosong. Baru satu tadi. Sepuluh tadi. Oke, tuan-tuan perhatikan semua. Konsentrasi, fokus. Alhamdulillah, itu hidayah Allah. 3. Hidayah datang, hidayah mendengar, hidayah memperhatikan. Yang keempat, hidayah memahami. Perhati, paham? Paham? Apa dah? Abang pun tak tahu apa yang kita cakap.